Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Sudah lama ya kita nggak bertemu. Terakhir sebelum ada pandemi COVID. Nah, sekarang karena kesibukan baru bisa bikin video lagi untuk saat ini. Judulnya melunasi hutang video ya. Jadi saya akan menuntaskan untuk video kedua ini adalah video tentang bagaimana kita berolahraga atau bersepeda jika sobat sekalian berisiko terkena penyakit jantung. Jadi pada video pertama saya sudah membahas tentang apa saja resiko-resiko atau apa saja faktor resiko orang untuk terkena penyakit jantung. Nah, pada video kedua ini saya akan membagikan tips-tips bagaimana jika kita memang menderita, misalnya kita punya diabetes, punya darah tinggi, atau pernah kena penyakit jantung, apakah kita terus tidak boleh berolahraga misalnya, atau misalnya kita senang sekali goes, apa tidak boleh bersepeda? Boleh, hanya saja kita harus mengetahui apa yang harus kita perhatikan pada saat atau sebelum dan saat berolahraga. Oke. Kalau yang pertama yang saya sarankan, tips nomor 1 adalah memakai heart rate monitor. Nah, seperti ini bentuknya. Ini investasi yang baik sekali ya. Ini murah, sekitar 200 ribuan. Sobat sehat juga bisa dapat. Ini fungsinya untuk mengukur denyut nadi, biasanya diikatkan ya, dilingkarkan di dada, masuk, dan ini nanti dihubungkan ke cyclo komputer. Nanti di situ kita bisa lihat denyut jantung kita saat itu berapa. Menurut saya worth it sekali kalau kita mempunyai heart rate monitor, baik dalam bentuk seperti yang ini atau mungkin dalam misalnya jam tangan yang mempunyai fitur untuk mengukur denyut jantung. Gunanya kita juga harus tahu berapa denyut nadi maksimal yang dibolehkan untuk jantung kita. Rumus gampangnya sih memang yang sering orang tahu adalah 220 dikurangi umur. Itu jadi misalnya umurnya 20 tahun, berarti heart rate maksimal pada saat berolahraga 200. Jadi jangan sampai kita melebihi dari 200 kali per menit dalam jangka waktu yang lama, karena itu membuat jantung kita bekerja sangat-sangat keras. Dalam berolahraga apapun itu memang sebaiknya kita lakukan secara bertahap, apalagi kalau sobat sehat memulai sudah lama tidak olahraga, atau dalam masa pandemi ini mungkin sudah lama tidak keluar, kemudian pengen olahraga langsung yang berat. Nah itu tentu tidak baik. Apapun itu harus bertahap. Sehubungan dengan denyut jantung tadi, kalau teman-teman memang ada berisiko untuk terkena penyakit jantung atau memang sudah ada penyakit jantung sebelumnya, tentu harus didiskusikan dulu dengan dokter Anda. Yang saya sarankan di sini adalah mungkin untuk pemantauan, disarankan mungkin denyut jantung yang kita targetkan pada saat berolahraga mungkin dimulai dari 60% dulu. Jadi misalnya 220
umur 20 tahun, misalnya 220 kurang 20, maka 60 atau 200 tadi, maka 60% dari 200 itu maksimal denyut jantung kita pada saat berolahraga sekitar 60% dulu. Nanti dilihat hari itu apakah pada saat berolahraga ada keluhan seperti nyeri dada atau sesak. Nah, kalau tidak ada, bisa dinaikkan misalnya 65 atau 70% dulu. Nanti kalau sudah terbiasa 80%, 85% seperti itu. Kemudian ya selain bertahap juga tentu kita harus tahu untuk apa kita berolahraga. Kalau pada usia muda sehat gitu mungkin bisa lebih keras jiwa kompetitif kita, kita pinginnya cepat jadi atlet misalnya, boleh saja. Tapi kalau misalnya sudah usianya sudah relatif tua, kemudian ada faktor resiko, ya kita berolahraga untuk cari sehat. Makanya tadi kita harus tahu sebatas mana kita sanggup untuk berolahraga. Kemudian tips selanjutnya yaitu misalnya goes, jangan lupa untuk cari teman yang mengerti dengan kondisi kita. Nah, cari teman yang kira-kira kalau goes nggak ninggal kita. Nah, itu agak sulit memang. Jadi kalau sobat sehat punya teman yang seperti itu, dijaga baik-baik ya. Jadi gunanya ya nanti kalau ada apa-apa ya tentu kita bisa saling menolong. Apalagi lebih baik lagi kalau teman kita ataupun kita sendiri tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada kasus-kasus kegawatan. Kemudian tips selanjutnya yaitu jangan lupa sebelum berangkat kita pamit dulu ke orang rumah. Jadi kita beritahu keluarga bahwa hari ini mau goes atau besok mau goes, rencananya rutenya ke sini. Jadi kalau ada apa-apa ya gampang nyarinya, tahu ya. Kemudian selanjutnya kalau sobat sehat punya obat-obatan yang harus diminum atau harus dibawa, jangan lupa sebelumnya dikonsumsi dulu. Kemudian kalau punya obat-obat emergensi dibawa. Jangan lupa kita juga bawa informasi mengenai data diri kita, nomor emergensi yang bisa dihubungi. Nah, itu bisa diselipkan misalnya di kantong atau di tas sepeda kalau misalnya kita bawa tas di sepeda kita. Jadi kalau ada apa-apa, orang sekitar pengen menghubungi nomor emergensinya bisa tahu. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yaitu minum. Nah, atau rehidrasi setiap 15 menit kalau saya sarankan. Mungkin bisa kita lihat, kita bawa apa namanya, di Cyclocom biasanya ada pengukur waktunya, atau kalau kita pakai jam kita bisa lihat tiap 15 menit sebaiknya minum, walaupun kita mungkin belum terlalu terasa haus ya, tapi kita minum ya mungkin 1 atau 2 teguk. Nah, itu biasanya tips saya yang bagus kalau misalnya pada saat olahraga untuk menghindari dehidrasi atau kurang cairan ya. Kemudian setelah olahraga pun biasanya kalau kita kurang minum habis olahraga, biasanya badan terasa panas, kemudian pusing, kemeng gitu, tandanya dehidrasi. Tapi awal-awal dulu saya seperti itu, tapi begitu saya minum yang cukup setelah bersepeda, itu keluhan itu nggak terasa lagi, badan juga nggak terasa lemas dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya pada saat goes teman-teman atau sobat sehat merasa ada keluhan seperti misalnya dadanya sudah tidak nyaman, seperti merasa tertekan atau nyeri, atau ada pusing, mata berkunang-kunang, kemudian deg-degan yang tidak wajar, nah berarti itu tanda bahwa tubuh kita sudah mencapai batas. Makanya kita harus segera berhenti kalau itu terjadi, istirahat. Sebaiknya sih tidak usah dilanjutkan
pulang ke rumah saja kalau masih kuat, atau kalau tidak kuat ya pesan ojek online, bisa pulang segera, atau minum obat emergency yang sudah kita bawa itu. Nah, kemudian pada saat COVID seperti ini memang disarankan untuk kita berolahraga keluar itu harus memakai masker. Sebenarnya kalau saya sarankan, kalau masih bisa dilakukan indoor di dalam ruangan, misalnya dengan kita melakukan dengan punya trainer ya, baik roller, dumb trainer maupun smart trainer, saya mungkin lebih menyarankan itu nanti sampai kondisi COVID ini tertangani atau mereda ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ini ingin bersepeda keluar, ya tentu saya tetap sarankan untuk memakai masker, dan juga pilih tempat yang tidak ramai, kemudian berangkatnya juga sebisa mungkin lebih pagi sehingga kemungkinan bertemu dengan orang lain lebih sedikit. Kemudian diusahakan di jalan tidak mampir-mampir, ataupun jika misalnya ingin bersepeda atau berolahraga, sebaiknya memang dengan keluarga atau dengan teman yang memang kita sudah tahu habitnya ya, yaitu beberapa untuk meminimalisir risiko penularan COVID. Untuk masker sendiri biasanya memang kalau intensitas kita berolahraga itu termasuk ringan, itu masih tidak apa-apa memakai masker. Cuma kalau intensitas kita berat, memang ada risiko juga kalau tetap memakai masker. Resiko ya kita kekurangan oksigen, bisa pingsan, bisa ya kolaps sampai meninggal dunia juga bisa. Makanya kalau intensitasnya berat ya bisa mungkin di rumah saja ya, di dalam rumah atau di halaman. Kalau di luar dengan pakai masker ya mungkin dengan intensitas yang tidak terlalu berat. Mungkin seperti itu dulu ya untuk tips-tips berolahraga pada orang yang berisiko. Kemudian ya nanti untuk selanjutnya Sobat Sehat bisa komen untuk kira-kira topik apa lagi yang ingin saya sampaikan. Jika teman-teman merasa suka dengan video ini, bisa di like dan di subscribe. Oke, sekian dulu dari saya. Salam sehat, salam goes.